الفاتح. خصوصا لمؤلف الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك زينة عرشك مداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار سر الأسرار ضيق الأغيار حباب النساء سيدنا محمد المختار آله الأطهار أصحاب الأخيار عدد نعم الله وأفضاله في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك زينة عرشك مداد كلماتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: من فرح بدخول رمضان رمى الله جسده على النيران، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. استغفر الله. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.
ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. Alhamdulillah, segala sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih kekalkan iman kita. Karena berkali-kali para ulama kita selalu mengingatkan bahwa iman ini adalah nikmat terbesar yang Allah beri untuk siapa saja yang dicintai. Tidak semua orang yang telah Allah ciptakan kemudian Allah beri nikmat yang paling dicintai oleh Allah, nikmat iman. Tidak semua orang Allah beri nikmat ini. Dan iman ini mutlak dalam genggaman Allah. Allah kuasa menambah iman bagi siapa yang dikehendaki. Allah Ta'ala bahkan kuasa bukan hanya menambah iman tentunya, bahkan dirinya dijadikan sebab iman tersebar kepada orang banyak. Dan Allah Ta'ala juga kuasa mutlak, alhamdulillah, mencabut iman dari siapa yang dikehendaki. Ketika Allah Ta'ala melihat satu orang itu kok dikasih nikmat iman, kok seperti nggak nerima apa-apa dari Allah, seakan-akan dia tidak mendapatkan sesuatu yang berharga dari Allah. Dia tidak menganggap iman ini adalah satu kemuliaan yang Allah beri untuknya. Allah tersinggung dengan sikap dia. Allah tersinggung. Allah Ta'ala tidak suka dengan sikap orang seperti itu. Karena ini yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, perhatian Allah Ta'ala itu bukan seperti perhatian kita sama manusia. Perhatiannya kepada hal yang zahir, sikap zahir. Bahkan perhatian Allah Ta'ala kepada sikap batin seseorang itu lebih besar. Nah, hadis yang masyhur yang sering kita dengar, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah sama sekali tidak melihat dalam bentuk zahir kamu itu. Wajah ini ada yang tampan, ada yang sedang, ada yang biasa-biasa saja, semua ciptaan Allah. Dan Allah Ta'ala sama sekali tidak lihat itu. Ada sebahagian kita diberi banyak, ada yang diberi sedang, ada yang diberi sedikit. Itu juga sama sekali bukan titik pandang Allah dari seorang hamba, tidak. Tapi yang menjadi titik pandang Allah dari seorang hamba adalah hati. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, dan amal. Tapi kan bencananya secara umum kita, tidak semua. Tapi secara umumnya justru manusia memberikan perhatian yang besar kepada sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan titik pandang Allah atas dirinya. Yang bukan titik pandang Allah atas dirinya itu pula yang dia urus, dia berikan perhatian besar. Ya, secara umum walaupun tidak semua. Tetapi sebaliknya yang merupakan titik pandang utama Allah atas diri kita itu pula yang kita abaikan. Nah, guru kami yang kami cintai, Tuan Abun sering bilang, nah, kamu itu senantiasa kamu perhatikan, kamu jaga, kamu awasi sesuatu yang memang sebenarnya Allah selalu pandang itu dari kamu. Sesuatu yang merupakan titik pandang Allah atas diri kamu itu yang harus kamu berikan perhatiannya di hati. Orang itu menghargai iman atau tidak menghargai iman, itu tidak begitu kelihatan secara zahir. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelihatan terang benderang. Siapa yang menganggap dia menerima sesuatu yang berharga, dan dengan itu tandanya Allah sangat cinta kepadanya. Dan siapa yang memang dia ini tidak melihat iman itu sesuatu yang bernilai. Termasuk hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita ini diberdirikan oleh Allah di hadapan Allah untuk bisa rukuk sujud di hadapan Allah.
Ini juga termasuk di antara tanda alaman Allah cinta lebih kepada kita. Jadi tidak semua raja memberikan kesempatan kepada semua orang yang ingin bertemu dengan raja diberi peluang untuk jumpa dengan raja. Ada yang dikasih peluang, nanti saya akan ninjau lapangan, saya akan pergi ke wilayah sana, kamu tunggu aja di perempatan jalan, nanti saya lewat itu, di sana jumpa. Dikasih kesempatan. Tapi ada orang yang dikasih kesempatan oleh raja. Iya, saya tunggu kamu, saya beri waktu untuk kamu, saya tunggu kamu di istana saya, Masya Allah. Memang dikasih waktu khusus. Bahkan raja katakan hari itu untuk kamu, Masya Allah. Dari pagi sampai sore menyediakan waktunya untuk kamu. Itu kan tanda raja ini perhatian lebih kepada orang. Bayangkan, ulama katakan ketika kita bisa berdiri di hadapan Allah, rukuk sujud di hadapan Allah, ini adalah tanda yang paling zahir, tanda yang paling jelas Allah Ta'ala itu sayang lebih kepada kita. Allah memberikan waktunya untuk kita. Bahkan sesuka kamu, sesuka kamu. Kalau rukukmu lebih panjang, aku lebih senang. Sebahagian raja, ya, saya tunggu kamu di ruang saya, di istana saya. 5 menit, gitu ya. 5 menit. Tapi Allah, kalau kamu sujud lebih panjang, aku lebih sayang. Kalau bacaan kamu lebih panjang, aku lebih cinta. Allah Ta'ala membuka peluang. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kamu dan amal kamu itu ciptaan Allah. Jasad kita, tangan kaki kita, kepala kita, semua zahir batin kita Allah yang cipta, dan amal kita ini pun ciptaan Allah. Allah yang mengkaruniakan amal untuk kita. Maka kita syukur. Jadi syukur yang terendah kata ulama, kita meyakini bahwa ini dari Allah, bukan dari selain Allah. Ini yang terendah. Meyakini bahwa ini dari Allah. Yang kasih ini adalah Allah. Yang beri kita bisa berdiri di saf, bisa ruku, sujud di hadapan Allah. Yang beri ini adalah Allah. Selain Allah tidak bisa ikut campur dalam urusan ini. Sama sekali tidak. Selain Allah Ta'ala tidak ikut campur dalam urusan ini. Ini mutlak pemberian Allah, hadiah Allah. Kemudian lisan kita memang kita zahirkan ini. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Kita zahirkan. Enggak semua orang-orang dengar. Makhluk yang tidak kelihatan dengar bahwa kita menzahirkan ucapan ini. Malaikat dengar dan malaikat mencatat. Ada satu orang wali Allah ketika wukuf di Arafah, saking senangnya dia, syukur bahwa dia ini diberi iman, diberi Islam. Dia ucap kalimat itu. Tapi dengan kesadaran hati bahwa ini adalah kasih sayang Allah pada saya. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Kalaulah sempat saya hidup enggak terima Allah, tidak Allah beri iman, tidak beri Islam, Allah indahnya saya. Tahun depan haji lagi, beliau wukuf lagi di tempat itu. Wukuf di Arafah, dia ucap kalimat itu. Dia dengar suara malaikat. Wahai fulan, berapa kali kamu akan ucap kalimat itu? Setahun yang lalu di tempat ini kamu ucap kalimat itu sekali, sampai hari ini kami mencatat pahalanya belum selesai. Setahun lalu kamu ucap kalimat itu di tempat ini, di Arafat maksudnya. Kamu ucap kalimat itu sampai sekarang kami catat pahalanya belum selesai. Sekarang kamu ucap lagi kalimat itu. Setiap amal-amal kebaikan selesai, kita syukur alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selesai salat ini karena kerahiman Allah. Saya ruku, bisa tasbih ruku karena kerahiman Allah. Saya bisa sujud, bisa tasbih sujud. Selesai sujud saya, ini adalah kerahiman Allah. Selesai salat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apa saja. Sakit, sabar, tabah, enggak ngeluh sampai akhirnya Allah kembalikan lagi sehat, Allah beri afiat. Ucap lagi alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Ini adalah kerahiman Allah, kasih Allah senang. Allah akan tambah nikmat. Kalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nggak terasa tahu-tahu Sya'ban mau habis. Sya'ban mau habis. Tahu-tahu Ramadan sudah mau datang. Nanti tahu-tahu Ramadan sudah mau habis. Tahu-tahu Israel sudah datang. Tahu-tahu. Yang kayak gitu, kita ini selalu hidup dalam keadaan terkejut. Tahu-tahu pas bercermin, tahu-tahu udah berubah. Tahu-tahu. Kayak gitu. Tahu-tahu anak saya sudah gadis. Tahu-tahu cucu saya sudah gadis. Tahu-tahu sudah dilahat. Tahu-tahu sudah berdiri di mahkamah Allah. Allah menyebutnya dalam Al-Quran seperti itu. Allah menyebutnya dalam Al-Quran seperti itu. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Sudah begitu sangat dekatnya. Allah menggunakan dalam Al-Quran kalimatnya iqtaraba. Sudah sangat dekat waktunya. Linnas hisabuhum. Manusia itu sudah sangat dekat waktunya untuk jumpa hisab. Wa hum fi ghaflatin. Tapi karena lalai, akhirnya tahu-tahu sudah dihisab. Maka ini tinggal waktu yang sedikit lagi, ini kita pakai sebaik-baiknya. Padahal Sya'ban ini kan, kata para ulama, malam Ahad yang lalu apa yang sebelumnya kita sudah sampaikan ya. Sya'ban ini waktu yang secara umum, walaupun tidak semua ya, kita tidak katakan semua. Secara umumnya orang-orang menerima nafahat khusus, madad karunia Allah, perbaikan rohaniyah, ilmu rohaniyah dan sebagainya. Peningkatan itu kebanyakannya rata-rata terjadi pada bulan Sya'ban. Orang-orang dari umum, dari awam, kemudian Allah cinta lebih kepada dia. Allah angkat derajatnya jadi khawas. Itu kebiasaannya terjadi pada bulan Sya'ban. Yang selama ini khawas di sisi Allah ya. Allah Ta'ala mau mengangkat derajatnya. Apakah dengan ilmu, dengan amal, dengan kemajuan pesat rohaniyahnya. Jadi khawasul khawas. Itu juga biasanya terjadi pada bulan Sya'ban. Kalau istilah dalam bahasa kitab-kitab tasawuf itu, kebanyakannya wali-wali Allah Ta'ala itu menerima derajat kewalian, nikmat wilayah itu pada bulan Sya'ban. Ini kok bulan Sya'ban kok sama kita malah hari yang hambar saja. Gimana ini? Sementara secara umumnya orang-orang soleh, orang-orang pilihan, mereka mendapat kemuliaan itu pada bulan Sya'ban. Bulannya Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Bulan salawat. Orang itu akan terhubung dengan Allah cepat melalui amalan salawat. Dengan salawat kita ini akan menjadi rapat hubungannya dengan Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling istimewa, paling utama, paling dekat duduknya juga kedudukannya. Ada orang duduknya dekat tetapi di hati tidak akrab. Ya duduknya dekat, ya kedudukannya pun akrab dengan Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang yang paling banyak salawatnya. Dan waktu tarbiyah yang paling sesuai untuk itu ya bulan Sya'ban itu. Bulan Sya'ban ini. Ini tahu-tahu Sya'ban sudah habis, kita salawatnya masih segitu-gitu aja. Bahkan nurun. Masya Allah. Di pondok ada satu santri, salawatnya 10.000, salawatnya 12.000.
Yaitu yang hafal Quran, nyari hafalan, ngulang murojaah. Tapi sempat sholawatnya 10.000, 12.000. Ya, Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pintu. Maka kemarin kita sampaikan setelah Sya'ban apa? Setelah Sya'ban, Ramadan. Seakan-akan memang bulan yang paling cocok untuk disiapkan jadi bulan istiqbal untuk Ramadan adalah bulan Sya'ban. Orang yang cinta kepada Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan pasti cinta kepada salawat. Orang yang cinta salawat pasti cinta kepada Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang cinta kepada Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan cinta kepada Quran. Karena memang Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Jadi mencintai Quran itu erat hubungannya dengan cinta kepada Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rajab bulan istighfar, ini kita sering ulang-ulang. Kita ulang-ulang lagi biar mantap. Rajab ini bulan istighfar, Sya'ban bulan salawat, Ramadan bulan Quran. Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam itu tahunan tadarus hidup. Tadarus itu sunnah. Tadarus dengan Jibril alaihi salam. Nanti Ramadan ini Jibril mengulangi talqin kepada Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca, Nabi simak. Tadarusnya dengan Jibril alaihissalam. Nanti Ramadan yang akan datang, Nabi pula yang simakkan. Jibril, Nabi yang baca, Jibril yang simak. Kayak kita dua-dua itu. Nanti Ramadan yang akan datang, Jibril turun lagi, bacakan lagi Quran kepada Nabi. Nabi yang simak. Ramadan yang akan datang, Nabi yang akan baca, Jibril yang simak. Ramadan terakhir Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana setelah itu beliau tidak jumpa lagi Ramadan. Tahun itu, istilah bahasa kita itu simak-simaan dengan Jibril 2 kali khatam. Sekali Jibril baca, Nabi simak. Setelah itu Nabi yang baca, Jibril simak. Jadi ini kalau bahasa kita ini amalannya orang-orang agung ini. Tadarusan ini. Mohon tadarusan betulan ya, bacanya yang benar gitu. Enggak pas dengar itu pingsan. Ada baca Quran saking indahnya pingsan, bahkan wafat ada. Kita ini pingsan karena stres dengar baca. Ini yang dibacanya Quran apa-apa ini kok. Rasanya kita sudah mondar-mandir kali khatam baca Quran, nggak ada kalimat yang kayak gini kok. Bisa seperti Allah. Maka kalau seperti ini bacaannya, kata Abdullah ibnu Abbas, lebih aku sukai membaca satu surah Iza Zulzilat 1 kali daripada membaca seluruh Al-Quran khatam tapi tidak dengan tartil. Satu orang mengadu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu Imam Mujahid rahimahullahu taala. Imam ini ada 2 orang nih. Yang satu baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang satu lagi satu surah saja, Al-Baqarah saja. Tapi rukuknya sama. Tadi ada yang sholat sunat ya. Sholat sunat, sini sunat, sini sunat. Yang satu ini baca surah Al-Baqarah. Yang satu Al-Baqarah dan Ali Imran. Tapi rukuknya kok sama. Sujudnya sama, nanti berdiri rukuknya sama, sujudnya sama. Kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, yang membaca Al-Baqarah itu lebih baik. Lebih baik. Artinya tentu mungkin lebih sempurna. Hal ini yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau di dalam mishkatnya Al-Imam Al-Ghazali itu punya mishkat, ada 2 mishkat yang masyhur, ada Mishkatul Masabi Imam Tibrizi, ada Mishkatul Anwarnya Al-Imam Al-Ghazali. Itu Masya Allah, apa yang beliau katakan di dalam Mishkatul Anwar itu, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau cerita
Kalau bukan sebab ada Quran yang masih terus dibaca di muka bumi ini, sudah dari kemarin-kemarin langit ini retak dan runtuh. Kalau bukan sebab Al-Quran yang masih dibaca. Maka sebenarnya kalau bahasa kita numpang hidup sih sama orang yang baca Quran. Ya coba dijawab ini pertanyaan saya. Kalau langit ini retak runtuh, kemana kita berlindung? Langit ini runtuh gitu, kemana kita berlindung? Ada nggak tempat di mana kita di situ, di sana itu di atasnya nggak ada langit? Ada? Nggak ada. Sebenarnya ya kita ini numpang hidup sama orang yang masih terus membaca Al-Quran, karena sebab mereka langit itu masih ditahan oleh Allah Ta'ala, tidak retak, tidak runtuh. InsyaAllah. Kita lanjut ya, kita lanjut. Kemarin sudah kita baca apa yang disampaikan yang diceritakan oleh Sayyiduna Salman Al-Islam. Jadi Salman Al-Farisi masyhur, dan beliau itu senang kalau disebut Salman Al-Islam. Salman Al-Islam, beliau senang kalau disebut seperti itu. Beliau menceritakan bagaimana khutbah Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam di penghujung daripada bulan Sya'ban mengenai bulan Ramadan. Ini kalau mengenai hukum ahkam Ramadannya kan kita sudah berulang-ulang seputar itu. Kayaknya kalau rukun puasa semua kita sudah tahu. Pokoknya jangan lupa niat, batas akhir niat sebelum terbit fajar shadiq. Itu. Kemudian menahan diri dari segala apa saja yang membatalkan puasa. Makan, minum, campur, dan lain-lain. Ya. Nah, sekarang kita mau berikan penekanan mengenai keutamaan Al-Quran, khususnya berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Kita kemarin kan sudah full kita sampaikan istighfar di bulan Rajab, salawat di bulan Sya'ban. Sampai kalau bahasa manusianya, Allah memberitahu tentang selawat zatnya yang tidak pernah terhenti untuk nabinya baginda Rasulullah Muhammad. Allah Ta'ala juga memberitahu para malaikat yang suci yang tidak pernah terhenti walaupun sedetik dari salawat kepada Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad. Kemudian Allah mengajak kita bergabung dalam amal yang sama. Setelah Allah memberi kabar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian apa lanjutannya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, ayo, kalau bahasa kitanya ini bahasa familiarnya, ayo gabung dengan saya salawat. Coba bayangkan. Walaupun kemarin kita jelaskan ya, salawat ke Allah untuk kekasihnya dengan salawat kita untuk Nabi Agung jelas berbeda keadaannya. Tetapi yang jelas Allah Ta'ala Allah zat yang tidak berhajat berselawat ke atas kekasihnya dengan selawat yang tidak putus. Para malaikatnya yang suci berselawat untuk Nabi Agung juga dengan selawat yang terus menerus tidak berketerusan. Kita ini sudah dinasihatin oleh ulama. Paling enggak pagi itu 100 kali, sore 100 kali. Ini kalau dicek bolong. Mudah saja nandai bolongnya. Orang-orang yang dikaruniai basirah itu bisa merasakanlah orang yang jaga selawat dengan orang yang enggak jaga selawat. Efek orang selawat dengan orang tidak selawat jauh beda. Mereka itu nggak harus nanya selesai nggak tadi selawatnya, enggak. Langsung mereka kayaknya tadi sore nggak selesai ya selawatnya, langsung gitu aja, nggak nanya. Nah sepertinya tadi pagi memang nggak selawat ya, langsung saja begitu. Masya Allah. Setelah Allah memberitahu tentang salawat zatnya kepada kekasihnya, salawat para malaikatnya kepada kekasihnya, kemudian Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Ayo bergabung dengan amal yang sama. Jadi sebenarnya, pahami betul ini. Ketika kita salawat itu kita